Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku sekalian, para pembelajar mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini Bapak Guru akan mengisahkan sebuah alkisah. Ada dikisahkan bahwasanya hiduplah seorang wanita tua dengan seorang anak lelakinya yang sangat soleh dan taat kepadanya. Pemuda tersebut bernama Juraij. Maaf ya, Bapak lagi pilek ini, batuk. Jadi namanya siapa? Juraij. Pembahasan kita adalah berbakti kepada orang tua dan guru. Ia terkenal akan kepatuhannya kepada sang ibu, juga ketaatan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadahnya lebih khusyuk, Juraij membangun tempat ibadah semacam musola yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya. Suatu ketika Juraij sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba ibunya datang memanggilnya. "Wahai Juraij!" Dalam hatinya Juraij bergumam, "Wahai Rabbku, apakah yang harus aku dahulukan? Meneruskan sholatku ataukah memenuhi panggilan ibuku?" Dalam kebimbangan, dia memutuskan untuk tetap meneruskan sholatnya. Sampai akhirnya sang ibu pulang. Belum sempat atau tidak sempat ditemui oleh dia, si Juraij itu. Akhirnya sang ibu esoknya datang kembali dan memanggil, "Wahai Juraij!" Juraij yang saat itu pun sedang sholat bergumam dalam hatinya, "Wahai Rabbku, apakah aku harus meneruskan sholatku ataukah memenuhi panggilan ibuku?" Juraij pun memutuskan bahwa sholat lebih utama untuk dilanjutkan daripada membatalkannya untuk memenuhi panggilan ibu. Ia pun tetap meneruskan sholatnya. Ibunya pun kembali pulang untuk kedua kalinya. Hari berikutnya, yaitu untuk ketiga kalinya, ia datang lagi, si ibunya itu seraya memanggil, "Wahai Juraij!" Lagi-lagi Juraij sedang melakukan sholat. Ya. Si Juraij ini ketika ibunya memanggil lagi melaksanakan sholat juga. Seperti halnya panggilan yang pertama dan kedua, Juraij bimbang apakah meneruskan sholat atau memenuhi panggilan ibunya. Artinya ya membatalkan sholat. Akhirnya Juraij memutuskan untuk melanjutkan sholatnya dan baru kemudian memenuhi panggilan ibunya. Sampai 3 kali ya baru dipenuhi panggilan ibunya. Dengan perasaan kecewa dan jengkel setelah 3 kali panggilan tidak digubris atau tidak dapat respon dari anaknya, sang ibu berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan Juraij hingga dia melihat wajah wanita pelacur." Naudzubillah. Didoakan tidak baik sama ibunya, saking jengkelnya. Walaupun marah, jengkel, kalau berdoa baik dan buruk tetap Allah dengar, Allah ijabah nanti. Orang-orang Bani Israel ketika itu sering menyebut-nyebut nama Juraij serta ketekunan ibadahnya, sehingga ada seorang wanita pelacur berparas cantik jelita mengatakan, "Jika kalian mau, aku akan menggodanya." Tak goda aku, Bang. Wanita pelacur mengatakan, wanita pelacur itu pun setelah mengatakan itu, ia kemudian datang ke tempatnya Juraij dan merayu
menawarkan dirinya secara gratis. Tetapi Sri Jurej tidak mempedulikannya, dia tidak tergoda. Namun apa yang kemudian dilakukan wanita tersebut? Ia mendatangi seseorang yang tengah mengembali ke tempat ibadah Jurej. Dia melakukan tipu muslihat. Lalu demi terlaksana tipu muslihat, wanita itu kemudian merayunya si pengembala. Maka terjadilah perzinahan antara dia dengan si pengembala tersebut. Hingga akhirnya wanita itu hamil. Manakala bayinya lahir, ia membuat pengakuan palsu dengan berkata kepada orang-orang bahwa itu adalah hasil wikwil atau esek-esek hasil persetubuhan dengan Jurej. Mendengar hal itu, masyarakat percaya dan beramai-ramai mendatangi tempat ibadah Jurej, lalu memaksa turun dari mushola tersebut, keluar dari mushola tersebut, dan bahkan anarkis merusak tempat ibadahnya tersebut. Jurej ditangkap, dipukuli. Jurej tidak tahu masalahnya karena dia pancen atau sebenarnya dia menolak gitu kan, tapi tidak ada saksi menolak si wanita tersebut maksudnya. Dia heran, kenapa saya diginiin, kenapa saya dipersekusi seperti itu. Dan masyarakat, orang-orang sekitar mengatakan bahwa kamu telah berzina dengan seorang pelacur dan ini buktinya seorang bayi telah lahir. Maka taulah Jurej bahwa ia adalah hasil makar dari wanita pelacur itu. Lantas ia bertanya, "Landi bayi nih, di mana bayinya?" Mereka pun bawa bayinya. Jurej berkata, "Biarkan saya melakukan sholat dahulu." Kemudian dia berdiri untuk melaksanakan sholat. Selesai menunaikan sholat, Jurej menghampiri bayi lalu mencubit perutnya. Saya berkata, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Si bayi menjawab, "Ayahku adalah si Fulan, seorang pengembala." Akhirnya masyarakat bergegas setelah mendengar tersebut, setelah mendengar pengakuan bayi itu bisa bicara ya, bergegas menghampiri Jurej. Mencium dan mengusapnya. Mereka minta maaf dan berkata, "Kami akan membangun tempat ibadahmu kembali. Bahkan kita bangunkan dari emas." Jurej mengatakan, "Tidak, bangun saja seperti semula, yaitu dari tanah liat." Lalu mereka pun mengerjakannya. Dan Jurej terbebas dari fitnah dan makar wanita tersebut. Nah, ini adalah kenapa terjadi seperti itu, karena yaitu terjadi fitnah itu karena dosa beliau mengabaikan panggilan ibunya. Ketika ibunya perlu dia mengabaikan. Padahal itu adalah ibunya ya, sedangkan dia memilih terus khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah memberikan isyarat kepada manusia bahwasanya orang tua, ibu itu lebih utama daripada ibadah itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi Allah itu mengutamakan orang tua untuk dihormati, berbakti ya, sebagai anaknya. Jadi Allah mengalah di situ. Sehingga ketika orang tua jengkel bahkan marah, terus berucap yang tidak baik, berdoa, itu akan kembali kepada kita doa itu. Bahkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kisah Jurej ini. Dan walaupun nanti plot twistnya terakhirnya beliau itu bisa usul ibadah kembali.
Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.